Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Tiaulu di Prof. Jaro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai 4 poin penting surat edaran Kementerian Dalam Negeri bagi tenaga honorer di tahun 2025. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai 4 poin penting dari surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang telah dikeluarkan bagi tenaga honorer di tahun 2025. Di mana teman-teman Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor yaitu 900.1.1664/KUDA pada tanggal 14 Februari 2025. Jadi di dalam surat tersebut teman-teman ada beberapa poin penting yaitu sekitar 4 poin yang perlu diketahui oleh seluruh tenaga honorer baik itu yang sudah lulus P3K 2024 dan begitu juga dengan yang belum lulus di seleksi P3K tahun 2024 tahap 1 dan juga nanti tahap 2. Poin yang pertama adalah P3K tetap menerima gaji meski masih dalam proses seleksi. Pemerintah menjamin bahwa tenaga honorer yang masih dalam tahapan seleksi tetap mendapatkan hak mereka. Sumber pendanaan gaji ini akan dialokasikan dalam belanja jasa daerah untuk memastikan kesinambungan pendapatan para pekerja. Artinya di sini bahwa seluruh tenaga honorer yang masih mengikuti proses seleksi P3K 2024, terutama mereka yang sedang mengikuti seleksi P3K tahap 2, maka tetap mereka diberikan gaji oleh pemerintah. Yang kedua adalah gaji P3K yang sudah dianggarkan dalam rekening khusus. Artinya bahwa setelah pengangkatan resmi menjadi P3K, maka gaji mereka akan dianggarkan dalam kode rekening yang telah diatur oleh keputusan Menteri Dalam Negeri. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada keterlambatan atau alasan bagi Pemda atau pemerintah daerah untuk menunda pembayaran gaji. Jadi ini sebenarnya teman-teman kabar baik bagi seluruh P3K yang sudah lulus di tahap 1. Artinya gaji mereka itu adalah sudah dianggarkan dari rekening khusus. Artinya nanti teman-teman bahwa gaji mereka itu nanti tidak akan pernah terlambat untuk pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah pelarangan rekrutmen pegawai non-ASN di luar P3K atau PNS. Jadi di sini teman-teman bahwa pemerintah daerah sangat dilarang keras untuk merekrut atau mengangkat pegawai non-ASN dengan nama atau skema apapun selain P3K atau PNS. Baik itu tenaga guru, tenaga teknik dan juga tenaga kesehatan, tidak boleh ada lagi penerimaan tenaga non-ASN yang baru. Kemudian keempat adalah nasib honorer yang tidak masuk dalam database BKN, kira-kira bagaimana teman-teman. Jadi ini juga dibahas pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Nah, jadi di sini bagi tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN, pemerintah masih membuka peluang bagi mereka untuk menerima gaji jika sedang dalam proses seleksi P3K. Tetapi kalau misalnya mereka tidak sedang dalam proses seleksi P3K tahap 2, maka sudah pasti teman-teman tenaga honorer tersebut tidak boleh diberikan gaji dari pemerintah daerah. Jadi ini berlaku bagi tenaga honorer yang masih mengikuti seleksi atau proses seleksi P3K tahap 2 2024. Tapi kalau misalnya tidak sedang mengikuti seleksi P3K tahap 2 teman-teman, maka sudah dipastikan tidak boleh lagi diberikan gaji oleh pemerintah daerah. Nah, jadi kira-kira seperti itu teman-teman 4 poin penting dari surat edaran Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri bagi seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia di tahun 2025 ini. Dan semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.